Halo MBC viewers, kali ini kita mempunyai sebuah video yang secara khusus di dalamnya kita akan membahas teknis penulisan karya ilmiah. Baik itu menyangkut makalah, skripsi, bahkan nanti kita akan menyusun sebuah tesis, bahkan disertasi. Tentu ada hal-hal penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah yang secara teknis kadangkala kita salah dalam mengerjakannya. Di antaranya kita ketika memasukkan gambar, kemudian juga kita membuat paragraf dan catatan kaki hingga daftar pustaka. Oke, yang pertama kita mempersiapkan halaman. Misalnya ketika kita akan memasukkan logo pada cover dari skripsi ini, kita tinggal pilih file yang akan kita masukkan. Dalam hal ini logo dari IAKN Manado misalnya. Kita masukkan, dan ketika kita masukkan, ini adalah salah satu kesulitan yang terjadi. Gambar akan mengacaukan isi dari cover yang telah kita buat. Nah, di sini kita bisa masuk dalam pengaturan atau kita format. Di sini ada picture format, kemudian kita bisa memilih tempat atau posisi daripada logo ini, apakah di belakang teks atau di depan teks dan sebagainya. Nah, kita klik arrange, kemudian di sini ada warp text dan sebaiknya kita pilih square atau tie. Setelah itu kemudian kita mengecilkan logo ini. Kita klik dan drag, kemudian kita atur sesuai posisinya. Taruh di tengah seperti ini. Nah, selanjutnya ketika kita memasukkan logo seperti ini dalam format JPG, ini adalah background yang muncul atau kelihatan. Nah, cara untuk menghilangkan background ini ada berbagai cara tentunya, tapi salah satunya kita bisa klik pada gambar, kemudian pada menu format picture kita bisa menggunakan correction. Kita klik correction, kemudian di sini kita tinggal memilih yang latar belakangnya bisa lebih putih daripada yang sebelumnya. Misalnya kita pilih yang brightness 20%. Oke, kita lihat hasilnya. Ini sudah tidak muncul lagi latar belakang seperti yang sebelumnya. Demikian untuk bagian cover, kita sudah melihat tipsnya. Dan selanjutnya kita akan ke kata pengantar. Nah, pada bagian kata pengantar ini, ketika kita sudah terlanjur mengetik dan ternyata ada kesalahan, misalnya seperti ini. Awalnya Staken Manado, tapi sekarang sudah berubah menjadi IAKN Manado. Jadi kita tidak perlu lagi mengganti satu persatu kata yang salah ini. Kita bisa langsung copy, misalnya kata Staken ini. Klik kanan, copy. Dan kemudian pada bagian sudut kanan di atas ini, kita bisa melihat di sini ada replace. Atau misalnya ada find dan sebagainya. Nah, misalnya ada list match. Untuk tampilan Windows agak berbeda. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan teks. Kita klik kanan, kemudian paste Staken Manado. Nah, secara otomatis sudah langsung terdeteksi. Selanjutnya kita akan replace. Nah, di bagian kiri ini muncul Staken Manado, kita replace dengan kata apa? Copy, kemudian kita paste. Nah, kita tinggal ganti, tekan pada keyboard, tentu jadi IAKN Manado. Nah, jika sudah, kita bisa memilih replace itu satu persatu atau replace all, atau sekaligus semua akan tergantikan. Jadi kita pilih replace all. Nah, dengan demikian ini ada 6 kata yang kemudian kita ganti. Nah, kita periksa lagi, ini sudah jadi IAKN Manado, IAKN Manado, IAKN Manado, dan seterusnya. Selanjutnya ada hal yang penting dalam penulisan kata pengantar. Kadangkala kita bingung ketika harus membuat alamat, kemudian inisial dari penulis. Dalam hal ini posisinya seharusnya ada di sebelah kanan.
Oleh karena itu kita bisa langsung blok, kemudian di sini kita klik center, dia sudah berada di posisi tengah, tapi harusnya di kanan. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan. Selanjutnya kita bisa gunakan di sini ada increase indent, kemudian ada decrease indent. Kita klik increase indent dan kita lihat hasilnya. Kita klik dan seterusnya sesuaikan posisi di paling kanan, misalnya seperti ini. Ini akan jauh lebih rapi dibanding kita menggunakan spasi pada keyboard untuk menggeser posisi dari teks ini sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada daftar isi. Nah, di daftar isi ini ada berbagai cara tentu, dan salah satunya adalah kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Tapi hal itu tentu ada langkah-langkah yang lumayan rumit kalau bagi pemula. Oleh karena itu kita akan membuat secara manual. Misalnya di sini kita akan membuat daftar isi, kita tinggal enter saja. Pilih di bagian references di sini, kita klik, kemudian kita bisa memilih table of contents. Pilih, dan kemudian di sini kita bisa memilih berbagai fasilitas yang tersedia. Kita bisa memilih sesuai keinginan kita, dan misalnya saya menggunakan table of contents secara formal digunakan. Oke, ini sudah muncul, dan nanti ketika kita akan mengisi, kita tinggal mengganti judul dan subjudul dari makalah ataupun skripsi yang kita buat. Nah, ini bisa saja dihapus karena sudah ada teks daftar isi di atasnya. Ini bisa diganti, misalnya kita mengikuti daftar isi ini. Bagian pertama ini adalah lembar pernyataan. Kemudian untuk bagian selanjutnya, agar ini tetap seragam, kita bisa langsung copy saja. Kita blok, kemudian di copy, dan selanjutnya kita tekan enter di paling ujung atau di sebelah angka 1 ini, kemudian kita paste. Nah, selanjutnya kita tinggal mengganti. Bagian selanjutnya di sini adalah abstrak. Bab yang pertama kita tinggal enter, kemudian kita paste lagi. Lembar pernyataan ini diganti saja, misalnya ini akan menjadi bab 1, pendahuluan. Nah, tinggal nanti kita akan sesuaikan nomor halaman setelah kita selesai menyusun skripsi atau makalah, tesis, dan sebagainya. Kemudian kita bisa membuat subjudulnya seperti yang ada di sebelah kiri ini. Misalnya di sini kita mengganti dengan bagian A, latar pemikiran, atau bisa latar belakang, tergantung konsentrasi atau metode penelitian yang kita gunakan. Kemudian untuk selanjutnya bagian B tinggal kita copy lagi. Yang bagian A sebelah angka 2 di sini kita enter saja. Selanjutnya paste. Untuk shortcutnya kita bisa gunakan Ctrl V pada Windows, dan untuk Mac Command V. Subjudulnya yaitu tujuan penelitian. Kalau di makalah misalnya rumusan masalahnya kita posisikan pada bagian B. Nah, kalaupun kita masih mau tambahkan lagi, ya silakan, tinggal kita tambahkan, misalnya dari subjudul ini masih ada lagi subjudul yang lain. Tinggal kita tambahkan sendiri. Dan selanjutnya kita membuat nomor halaman. Misalnya di bab 1 ini kita membuat sesuai dengan panduan. Di bagian halaman pertama itu seharusnya nomor ada di bagian bawah dengan posisi di tengah. Sedangkan untuk nomor 2 dan seterusnya, atau halaman 2 dan seterusnya, itu posisi nomornya ada di atas sebelah kanan. Nah, caranya kita tinggal double klik atau klik 2 kali di bagian bawah, dalam hal ini bagian footer, dan selanjutnya klik page number ini.
di sini dan kita buat page number. Nah, kita pilih misalnya di bagian bawah halaman, kemudian posisinya di mana? Misalnya di tengah. Kita tinggal klik OK. Ini sudah. Nah, untuk halaman yang kedua, kita bisa membuat nomor halaman di sebelah kanan. Kita klik page number, kemudian OK, 2, dan seterusnya. Tapi jangan lupa ketika kita membuat page number ini, agar halaman pertama posisinya berbeda dengan halaman kedua, kita harus centang different first page ini, karena kalau tidak dia akan berubah. Misalnya kita nonaktifkan, dia hilang. Oleh karena itu harus dicentang. Demikian untuk nomor halaman. Memang ada perbedaan dengan Windows. Nanti teman-teman yang menggunakan Windows, dalam hal ini sistem operasi Windows, ada menu-menu yang agak berbeda dengan Mac ini, tapi secara keseluruhan caranya hampir mirip. Nah, selanjutnya setelah kita membuat nomor halaman, kita mengedit paragraf. Nah, mengedit paragraf dalam hal ini saya berikan contoh. Ketika kita membuat paragraf, kadangkala paragraf selanjutnya itu lebih jauh daripada pendahuluan dengan latar pemikiran ini. Oleh karena itu, untuk membuat jarak latar pemikiran dan paragraf selanjutnya ini sesuai, kita sebenarnya di sini tidak perlu enter. Kalau seperti ini kan kita enter dan kita hapus, akhirnya jaraknya menjadi jauh. Nah, seharusnya di sini tidak perlu enter, tinggal kita klik bagian ini, kemudian kita ke line spacing options dan tinggal mengisi spasi before afternya. Misalnya before 6 poin. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian jika kita akan memberikan jarak dengan paragraf selanjutnya, kita klik lagi line spacing options. Afternya kita kasih misalnya 0. Oke. Untuk membuat paragraf ini menjadi lebih rapi, tinggal di blok dan di sini ada pilihan, kita klik justify. Sudah lebih rapi dan di sini biasanya harus di tab seperti ini. Untuk selanjutnya, agar bagian B itu tidak menjadi kacau atau formatnya tidak berubah, saya menyarankan kita harus terlebih dahulu mengisi bagian-bagian atau sub-sub judul ini. Misalnya bagian A latar pemikiran dan seterusnya, kemudian bagian B tentang tujuan penelitian. Dan selanjutnya kita masukkan bagian yang C, metode penelitian. Nah, agar semuanya bisa rapi, jadi kita tinggal memasukkan teksnya di sini, misalnya tinggal enter 2 kali, kemudian kita mulai dengan mengetik dan seterusnya. Nah, setelah kita mengedit paragraf ini, kemudian kita berpindah pada bagian yang berikutnya, yaitu kita akan membuat catatan kaki. Untuk catatan kaki, sebenarnya di EKN Manado ada panduannya. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah kiri ini, ada contoh penulisan catatan kaki, kemudian juga ada contoh penulisan daftar pustaka. Nah, yang pertama kita akan membuat catatan kaki. Misalnya di satu paragraf ini adalah kutipan secara tidak langsung pada suatu buku. Jadi di akhir paragraf setelah titik kita akan memberikan catatan kaki. Caranya pada bagian menu ini ada home, insert, draw dan sebagainya. Kita klik references. Nah, setelah itu kemudian akan muncul di sini yang namanya footnote. Kita tinggal klik insert footnote ini, maka secara otomatis akan muncul di bawah halaman, dan jika kita klik 2 kali angka ini, dia akan pindah ke paragraf di mana kita membuat catatan kaki. Nah,
Kita melihat pada skripsi, paragraf ini ternyata adalah kutipan tidak langsung dari bukunya Harun Hadiwiono. Nah, kita copy bagian ini, klik kanan, kemudian copy, dan selanjutnya kita pindah pada bagian di mana kita membuat catatan kaki. Kemudian kita klik kanan dan paste. Nah, ini karena sudah ada catatan kakinya, jadi kita tinggal copy paste. Sedangkan kalau kita membuat secara manual, tinggal melihat di buku tentang nama pengarangnya, kemudian judul buku, kota, kemudian penerbit, tahun terbit, dan halaman. Pasti itu ada di buku, atau dalam hal ini buku cetak, di mana kita mengutip kalimat yang kita gunakan pada sebuah karya ilmiah. Nah, setelah itu kemudian kita melihat sesuai dengan contoh di panduan penulisan karya ilmiah ini. Ternyata sebelum angka 1 ini harusnya kita tekan tab pada keyboard. Tab sekali dan dia akan masuk ke dalam. Ini ada keterangan tentang halaman. Nah, di sini hanya diberikan 1H untuk menunjukkan bahwa tempat kita mengutip itu hanya pada 1 halaman. Sedangkan jika melebihi 1 halaman, bisa kita gunakan double H atau 2H. Dan misalnya di sini lebih dari 1, berarti 221 sampai dengan 223 atau 24. Tergantung berapa halaman kita membaca, kemudian kita meringkasnya dalam bentuk kutipan tidak langsung. Nah, demikian untuk cara membuat catatan kaki ini. Jadi sangat mudah, kita tinggal klik insert footnote, atau kalau pada Windows kita bisa tekan Ctrl Alt F, dia akan secara otomatis muncul di bawah halaman. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Untuk daftar pustaka sendiri, sebenarnya kalau kita telah membuat banyak catatan kaki di karya ilmiah kita, caranya tinggal kita copy catatan kaki sehingga kita tidak mengetik lagi. Misalnya seperti ini, kita copy catatan kaki yang telah dibuat untuk masuk ke daftar pustaka. Nah, kita paste di daftar pustaka ini. Selanjutnya kita akan menyesuaikan sesuai dengan petunjuk yang ada di panduan ini tentang bagaimana kita kemudian membuat daftar pustaka. Akan ada perubahan, misalnya kita berdasarkan pada panduan ini, untuk nama akhir ini kita cut, kemudian pindah di bagian awal. Paste di sini. Setelah Hadiwiono kita berikan tanda koma, kemudian Harun, koma lagi. Setelah itu judul bukunya, tanda buka kurung ini kita hapus, dan selanjutnya tanda tutup kurung juga di sini kita hapus. Setelah itu koma dan halaman ini tidak diperlukan lagi, jadi tinggal dihapus dan titik di terakhir. Nah, hal yang paling banyak kekeliruan di daftar pustaka ini ketika kita membuat barisnya yang kedua itu seharusnya masuk ke dalam, tapi ada yang menekan enter. Misalnya ada yang menekan enter kemudian tekan tab. Padahal yang perlu kita lakukan ialah klik left margin yang ada di mistar atau di bagian atas dokumen yang sedang kita kerjakan. Klik segitiga di bawahnya, jangan yang di atas atau jangan yang kotak. Kemudian kita klik dan tahan. Kita geser sesuai dengan petunjuk, misalnya sampai dengan 1,5 dan kita lepaskan. Nah, otomatis dia akan sesuai dengan panduan yang ada di panduan penulisan karya ilmiah YKN Manado. Nah, untuk spasinya kita blok agar sesuai. Seharusnya ini hanya 1 spasi. Kita klik home dan di sini kita klik angka 1,0. Nah, jadi ini secara otomatis telah sama dengan yang ada di panduan. Selanjutnya untuk daftar pustaka, misalnya ketika kita sudah membuat semua daftar pustaka,
Ini caranya kita bisa ganti warnanya hitam, kemudian klik center, atau dalam hal ini center text, kemudian kita klik bold. Nah, demikian untuk daftar pustaka. Sebenarnya kalau kita ingin melihat panduan-panduan yang lainnya di sini secara lengkap di panduan, nanti kita tinggal menyesuaikan di panduan ini. Ada cara mengutip dari situs, kemudian dari jurnal, ada dari CD-ROM dan sebagainya. Nah, demikian untuk tutorial kita kali ini. Di dalamnya juga ada tips dan trik bagaimana kita menggunakan Microsoft Word. Dalam hal ini kita mengedit sebuah dokumen atau karya ilmiah. Terus kunjungi YouTube channel dari MBC IAKN Manado dan nantikan video-video selanjutnya di channel MBC IAKN Manado.